Selamat sore, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Novian Riani. Saya akan mewakili Sanggar Jawa Bertumbuh untuk melakukan business presentation pada sore hari ini di acara IFRA Series 2021. Baiklah teman-teman. Mari kita saksikan dulu video company profile dari Sanggar Jawa Bertumbuh. Banyak dari kita yang merasa hidupnya selalu bermasalah. Tak kunjung berhenti dirundung problema dilematis. Baik dalam hubungan personal, dunia kerja, dan bisnis, yang kesemuanya bisa jadi terkait dengan faktor lingkungan. Mungkin karena sejak kecil kita dididik dan ditanamkan untuk cenderung mencari solusi di luar diri kita. Sehingga banyak dari kita merasa stuck, tidak diapresiasi, dan bahkan kehilangan arah. Kita didera oleh berbagai banyak masalah kehidupan kita, dan kita menganggap masalah di luar diri kita adalah masalah yang kita juga cari pemecahannya di luar diri kita. Masalah-masalah tersebut dan sekaligus solusinya sebenarnya terdapat di dalam kedalaman diri kita sendiri, dan masalah di luar kehidupan kita merupakan cerminan dari konflik di dalam diri kita sendiri. Terinspirasi lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Demi mewujudkan mental health dan well-being. Kami ada, kami hadir. Mendukung pertumbuhan jiwa. Secara seimbang, mendalam, utuh, dan menyeluruh. hingga mereka mencapai kesadaran penuh akan diri sejati yang dibawa sejak lahir. Sehingga dapat menjalankan misi jiwanya di dunia kerja, usaha, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Dengan mengintegrasikan beberapa metode yang sebenarnya merupakan old recipe atau resep lama, tapi sangat valid dan aplikatif terhadap dunia modern pada zaman sekarang ini, yaitu metode seperti Jungian Analytical Psychology, Somatic Psychotherapy, dan Transpersonal Psychology. Dipadukan dengan metode counseling and coaching, juga dilengkapi dengan Human Design dan Huber Astrology. Kami yakin sepenuhnya dalam membantu, memfasilitasi, dan memetakan perjalanan jiwa-jiwa dalam bertumbuh seutuhnya. Nah, tadi kan udah menyaksikan video company profile-nya kita ya teman-teman, atau Bapak Ibu sekalian. Ini adalah para facilitator dan juga partner saya di Sanggar Jawa Bertumbuh. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada Coach Yusa Aziz, di sini ada Andin Aisyah, yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Dia penyanyi, public figure, dia juga mental health advocate ya. Dia giat sekali menyuarakan tentang mental health. Ada Ajeng Santi, ada Mbak Alia Febiani juga, gitu. Nah, berikut ini terlampir adalah services dari Sanggar Jawa Bertumbuh, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pada penasaran, emangnya tadi kan udah ada videonya nih, orang-orangnya juga, emang servicesnya apa aja sih di Sanggar Jawa Bertumbuh? Nah, ini dia. Kita sebenarnya punya 3 pilar. Yang pertama itu adalah mental morfosa. Yang pertama, services kita di mental morfosa ini adalah coaching and counseling. Itu baik untuk private, group, dan corporate. Kemudian money therapy untuk teman-teman yang mungkin merasa memiliki masalah tentang uang, baik itu misalnya ya, nggak bisa nabung, atau kok kayaknya sama uang tuh hubungannya kayak love and hate relationship gitu. Kadang butuh tapi kadang musuhan gitu. Terus juga ya mungkin bisa aja orang yang udah punya banyak uang tetap ada isu maybe tentang money. Kita memfasilitasi di money therapy. Kita juga ada talent mapping and profiling by Human Design. Jadi
Human design ini adalah termasuk salah satu tools yang tadi sempat disebutkan. Jadi kita bikinkan mappingnya untuk talent tersebut dan kemudian profilingnya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang butuh assessment ataupun misalnya butuh interview gitu ya talentnya gitu. Kadang-kadang kita juga dimintai sama klien untuk membuatkan talent profiling dan mapping solution berdasarkan human design-nya. Kemudian kita juga ada workshop, training, seminar, talk show. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman merasa pengen bikin workshop nih di perusahaan atau misalnya buat bisnisnya atau misalnya franchiser untuk franchisee-nya gitu ya, kita bisa melakukan itu juga, kita bisa memfasilitasi itu juga. Kita juga ada transpersonal leadership coaching, jadi yang mungkin agak berbeda dengan coaching-coaching yang lainnya. Kita masuk ke ranah transpersonal dari seseorang gitu, dimana di situ kita akan cover semua aspek dari orang itu, termasuk dari apa namanya kita bilang karena manusia ini keseluruhan aspeknya itu tidak hanya tubuh fisik ataupun mental, tapi kita juga punya apa namanya soul and spirit. Jadi kita juga punya jiwanya, juga ada spiritnya gitu. Nah itu yang kita juga fasilitasi di transpersonal leadership coaching. Jadi benar-benar mengcover seluruh aspek dari manusia itu sendiri gitu ya. Kemudian kita juga ada business coaching, sama ini business coachingnya apa namanya ya kita bilang cukup berbeda dengan business coaching pada umumnya karena kita juga cover benar-benar keseluruhan aspek dari apakah itu owner, apakah itu business owner, atau misalnya juga leader-leader di bisnis tersebut gitu ya. Itu yang kita fasilitasi biasanya di business coaching. Kemudian kita juga ada business roundtable program. Kalau ini biasanya beberapa business owner itu ikut di dalam sebuah apa namanya kita bilang workshopnya ya, tapi ini biasanya lumayan agak lama jangka waktunya, tapi kita berkumpul bareng-bareng kayak mungkin kita kayak nge-gym gitu. Tapi kalau nge-gym kan datangnya ke gym facility center gitu ya. Nah, kalau ini ke business facility centernya Sanggar Jiwa Bertumbuh gitu. Jadi di situ akan ada beberapa exercise juga sebagai business leader ataupun business owner. Dan bisa juga bertemu dengan beberapa business owner lainnya untuk bisa saling tukar pikiran ini, terus juga apa namanya belajar dari satu sama lain, bertumbuh bareng lah ya di Business Roundtable Program. Kemudian kita juga ada Career Movement Academy, di mana di sini sebenarnya untuk orang-orang yang memang ingin ataupun merasa memiliki value untuk menyentuh jiwa-jiwa yang lainnya untuk bertumbuh dan bertransformasi seperti saya kayak gini. Nah, kita ada apa namanya pelatihannya ya, kita bilang pelatihannya secara intensif itu di Career Movement Academy. Itu dari Mental Morphosa teman-teman. Kemudian yang kedua, pilar kedua adalah Soul Journey. Di sini ada Soul Retreat, ada personal, couple, and group. Jadi biasanya kita melakukan perjalanan-perjalanan. Jadi kalau Soul Journey ini kayak paket lengkapnya dari Mental Morphosa, tapi apa namanya kita biasanya ini kita lakukan secara intensif banget karena kita lakukannya itu sambil melakukan perjalanan biasanya kayak ya waktu itu kita pernah bikin ke Butan, terus juga bersama teman-teman yang lain kita bikin di Bali kayak gitu. Itu termasuk salah satu dari Soul Retreat. Kemudian Transpersonal Leadership Bootcamp. Ini khusus untuk corporate ataupun business owner mungkin ya yang pengen apa namanya bikin apa kayak team building buat grupnya, buat timnya, atau misalnya buat karyawannya gitu ya. Di sini kita fasilitasi di Transpersonal Leadership Bootcamp. Itu biasanya benar-benar kita cover banget, di mana di situ akan ada olah tubuh, akan ada olah rasa, akan ada olah jiwa gitu ya di situ. Nah, kemudian yang terakhir ada Warriors Journey for Teens and Student. Nah, ini biasanya buat SMA, SMP, ataupun kuliah yang lagi biasanya membutuhkan apa namanya kayak program-program 2-3 hari kayak pelatihan, kepemimpinan kayak gitu-gitu. Nah, kita juga fasilitasin di sini. Kemudian Revolutionary Birth. Nah, kenapa Revolutionary Birth ini juga termasuk salah satu pilar kita? Karena kita percaya bahwa
perempuan ataupun ibu itu adalah akar dari sebuah keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya ibunya atau perempuan ini di dalam sebuah keluarga ini sehat gitu, si ibu ini sehat secara mental, secara emosional, secara tubuh gitu ya, dia akan memberikan ripple effect terhadap sekelilingnya, yang mana pasti efeknya juga positif ya ke sekelilingnya gitu, bisa mengempower juga. Nah, untuk itu di sini kita memberikan services ataupun pelayanan doula, couple counseling, ada family constellation, ada premarital counseling. Jadi untuk yang baru mau married nih gitu, sebelum married, premarital counseling dulu, karena biasanya orang langsung memutuskan bahwa menikah itu adalah ujungnya dari sebuah hubungan, padahal enggak. Sebenarnya itu adalah awal gitu, karena disitulah benar-benar prosesnya ya, pernikahan itu bukan hanya dua individu ini gitu, tapi juga jiwanya, mentalnya, emosinya juga, termasuk keluarganya, kemudian sejarah hidupnya gitu ya, itu juga sama gitu. Kita coba selaraskan gitu. Nah, di premarital counseling itu penting untuk beberapa calon pasangan suami istri gitu, untuk benar-benar mengetahui dirinya dulu sebelum menyelaraskan diri dengan orang yang lainnya. Kemudian kita juga ada revolutionary parenting, di mana di sini kita bilang ilmu parenting itu enggak mudah sebenarnya gitu. Bukan hal yang kayak udah ada sekolahnya gitu. Biasanya kita belajar justru di perjalanan. Nah, di sini revolutionary parenting ini kita buat sebagai salah satu fasilitas ya, ataupun services yang diberikan kepada orang tua tidak hanya yang baru menjadi orang tua, ataupun mungkin yang merasa kok anak saya bermasalah ya. Bisa jadi ternyata setelah digali-gali ada bagian yang sama antara dirinya dengan anaknya. Ada bagian yang sama yang ternyata mungkin dari dulu orang tuanya berlaku seperti ini, terus kemudian tanpa sadar dia copy juga ke anaknya kayak gitu. Revolutionary parenting ini lebih ke arah bagaimana kita memfasilitasi para parent gitu untuk menjadi dirinya dulu, untuk discover dirinya dulu, untuk mengeksplorasi dirinya dulu, dirinya siapa, baru kemudian melakukan parenting. Namanya juga parenting ya, berarti parentnya gitu yang perlu dilihat dulu gitu, siapa dia perlu tahu gitu, siapa dia, apa misi jiwanya dia, supaya anak-anak ini yang ada di keluarga kita, yang ada di dalam istilahnya amanah ya, yang dititipkan kepada kita gitu, itu bisa kita fasilitasi juga pertumbuhan jiwanya sebagai orang tua. Kemudian ada talk show, workshop, dan seminar yang memang ada hubungan dengan parenting, family, couple, itu yang kita cover di Revolutionary Birth. Kemudian juga ada parenting by design. Di sini kita bisa mengetahui aspek-aspek apa aja sih yang terkait, dan biasanya itu mungkin bisa jadi bentrok antara pasangan, anak dan orang tua, seperti itu. Itu yang kita biasanya lakukan di parenting by design. Nah, kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan dan melihat services apa aja sih yang ada di Sangga Jiwa Bertumbuh, dan apa sih sebenarnya yang membuat kita berbeda dari Sangga Jiwa Bertumbuh ini ya servicesnya, itu sebenarnya karena kita itu meng-highlight ataupun men-spotlight semua kolektif ataupun personal stories, faktor-faktor yang tidak terlihat dalam diri teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Contohnya kayak Titanic gitu. Nah, Titanic ini kan juga kalau kita lihat ya, dan kita dengar dari ceritanya, tuh, ini adalah tip of the iceberg. Titanic tenggelam itu bukan karena tip of the iceberg-nya. Teman-teman kalau sudah nonton filmnya pasti tahu. Itu karena faktor-faktor yang tidak terlihat di sini nih justru yang membuat si Titanic ini tenggelam. Titanic itu diibaratkan kita bilang simbol dari keangkuhan dan arogansi seseorang yang
Apakah itu menciptakan bisnis, apakah itu menciptakan kapal, apakah itu menciptakan suatu rancangan, planning gitu ya. Kadang-kadang hanya melihat faktor yang ingin dilihat saja. Nah, kita bisa memperlihatkan dan mempinpoint apa aja sih justru faktor-faktor yang tidak terlihat yang bisa jadi faktor-faktor itu adalah faktor-faktor ataupun aspek-aspek yang mensabotase tidak hanya hubungan kita dengan orang lain, misalnya di dalam sebuah organisasi justru ada dinamika kan biasanya ya, misalnya bos sama bawahan, terus kita sama temen, kita sama kolik, kayak gitu, atau kita sama divisi lain, atau misalnya kalau misalnya kita adalah business owner, kita dengan konsumen, kita dengan supplier, kayak gitu ya. Nah, aspek-aspek ini yang akan kita gali, akan kita cari aspeknya apa aja untuk akhirnya kemudian kita bisa temukan nih akar dari masalahnya dan akhirnya bisa di-resolve, bahkan bisa di-shifting, bisa di-transform gitu ya ke arah yang lebih efektif lagi untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tugasnya kami untuk memfasilitasi teman-teman ataupun Bapak Ibu untuk men-spotlight semua unseen factor yang adanya di sini nih. Nah, ini nih. Di unconscious ini yang nggak kelihatan ya. Selain itu teman-teman, saya ingin menyajikan sebuah fakta kalau kebetulan hari ini kita ada di acaranya IFRA, business presentation-nya IFRA. Tentunya para franchiser ataupun franchisee ataupun yang udah memiliki bisnis owner ataupun yang lagi mencari-cari peluang bisnis gitu di IFRA ini, faktanya adalah sebenarnya dari data yang kita dapatkan, sebuah riset dari United Nations Mental Health gitu melakukan riset, katanya 72% para pengusaha ataupun entrepreneur itu terkena mental health issue secara langsung maupun tidak langsung. Di-compare dengan 48% yang bukan entrepreneur. Nah, disinilah berarti betapa pentingnya kesadaran akan mental health ini justru dimiliki. Bahkan penting untuk seorang entrepreneur ataupun business owner ataupun business leader untuk meresolve aspek-aspek dari mental health-nya dia, gitu ya. Nah, business coaching dan business roundtable programnya kita itu akan memfasilitasi teman-teman dan bahkan mengempower teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian untuk bisa menavigasi dan bertumbuh bisnisnya di era yang nggak pasti ini, ataupun kita bilang pada saat krisis seperti sekarang. Jadi di dalam program ini kita akan cover sekitar 80% faktor-faktor dari unconscious ataupun yang tidak kita sadari ataupun unseen factor tadi dari dalam diri kita ataupun bisnis kita gitu. Di mana yang akan kita cover adalah leadership and self mastery. Jadi kita bisa lebih menguasai diri kita, lebih tahu, lebih aware siapa kita dan bahkan bagaimana kita bisa melakukan aktualisasi diri gitu ya dari semua talent yang kita miliki, bahkan kekurangan-kekurangan kita gitu. Kemudian ada tentang business model value, business archetype. Ini juga akan panjang kalau saya ceritakan di sini, nggak mungkin cukup waktunya. Ada financial and cash flow mastery, dan ini yang paling penting sebenarnya teman-teman di dalam sebuah bisnis. Kalau kita nggak bisa memastery cash flow, bisnis kita nggak akan sustain, bisnis kita nggak akan running terus. Kemudian ada marketing and branding strategy. Nah, itu juga kita akan cover ya. Sales and customer service strategy, building high performance team. Kemudian juga innovative behavior empowerment, developing relationship at all levels. Itu semua yang akan kita cover di program business coaching and business roundtable kita. Other services yang kita juga fasilitasin itu adalah tadi yang saya bilang transpersonal leadership, lebih ke arah develop our talent and leadership skills, di mana di sini ada talent mapping and profiling, karena kita benar-benar percaya bahwa talent yang tepat dan posisi yang tepat itu akan membantu teman-teman semua untuk sustain produktivitas dan juga profitability dari bisnis kita. Jadi kita akan membantu dan memfasilitasi teman-teman di mana teman-teman memang sudah didesain atau Bapak Ibu sudah didesain untuk bisa menjadi sukses gitu ya, di bisnis ataupun di semua stage relationship lah ya.
Kemudian kita juga ada transpersonal leadership coaching and development. Jadi kita benar-benar bekerja tidak hanya pada aspek-aspek hard skill dari leader ini sendiri gitu ya, tapi kita juga benar-benar working with the inner-nya, dengan dalamannya. Karena tadi yang saya bilang bahwa manusia itu tidak akan lepas dari keseluruhan aspek yang dia miliki kan. Tidak hanya tubuh, tapi dia juga punya emosi, dia juga punya rasa, dia juga punya soul, dia juga punya spirit. Nah, itu yang akan kita cover juga di transpersonal leadership coaching-nya. Kemudian kita juga punya Holistic Leadership Bootcamp. Yang ini yang tadi saya bilang, masih dalam program Cecil Journey. Jadi kita biasanya melakukan kayak intensive training, intensive workshop. Itu biasanya ya minimal 2-3 hari sih. Itu biasanya satu tim biasanya. Itu lebih ke arah grup sih. Holistic Leadership Bootcamp. Nah, ini para facilitator kita. Teman-teman bisa baca di sini Coach Yusa dan background-nya. Beliau sudah 17 tahun praktek ya secara private dalam meng-guide dan men-transform baik itu individual, couple, business leader and owner, executive and families untuk transform mereka mentransform hidup mereka lah ya ke arah pertumbuhan dan bisa menjadi balance and whole di semua aspek dalam hidupnya. Kemudian ini juga saya, teman-teman bisa baca sendiri dulu sebenarnya saya juga sempat 11 tahun di corporate untuk kemudian akhirnya beralih profesi di sini dengan mengambil intensive training dan memfasilitasi para jiwa lah untuk bertumbuh, mau itu dari sisi personal, dari sisi couple, family, bahkan sampai ke corporate dan ke bisnis gitu. Ini ada partner saya, Mira Baghdadi, beliau juga mengambil intensive study ya di Current Movement gitu sebelumnya untuk bisa menjadi practitioner and analyze dari Psychosoma, terus juga Human Design Analyze. Dia dengan intentionnya untuk mengempower people juga untuk bertumbuh. Kemudian ada Andin Aisyah, di sini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, selain beliau ini penyanyi, dia juga public figure dan dia juga aktif sekali gitu untuk menginspirasi kita semua akan betapa pentingnya body and mental health itu gitu. Jadi ini sekilas profilnya. Nah, yang berikut ini adalah Alia Febiani, partner saya juga. Beliau selain Psychosoma Practitioner, dia juga Certified Doula. Jadi doula itu adalah pendamping persalinan ya. Teman-teman kalau misalnya memang belum tahu, dia juga CBE Practitioner. Yang seperti tadi saya bilang bahwa perempuan ataupun ibu itu adalah akar dari sebuah keluarga gitu. Jadi kalau ibunya sehat, biasanya ada ripple effect ke sekelilingnya. Nah, beliau inilah yang aktif menjadi penggiat dari Revolutionary Birth gitu, karena kita pengen merevolusi nih mental dan mindset dari parent yang ada saat ini gitu. Bahkan kita juga termasuk efek dari parenting role ya di zaman dulu gitu. Kemudian ada rekan saya, Ajeng Santi, dia juga Psychosoma Practitioner and Analyze. Dia juga setelah melewati dan menjalani individuation prosesnya, akhirnya dia memutuskan untuk berkiprah di sini juga gitu. Nah, teman-teman, sampailah kita di penghujung acara dari Business Presentation Sanggar Jiwa Bertumbuh. Kalau teman-teman masih penasaran dan ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi, silakan hubungi Mbak Hesti di 0877 777 04837. Kemudian kita juga ada email dan website. Silakan di situ ada admin@sanggarjiwabertumbuh.com dan website kita di www.sanggarjiwabertumbuh.com. Kemudian jangan lupa follow Instagramnya @sanggarjiwabertumbuh. Nah, kebetulan untuk yang telah meluangkan waktunya sore hari ini dan misalnya masih penasaran, saya ingin memberikan free consultation 30 menit tentang bisnis Anda misalnya, atau isu-isu seputar bisnis, corporate, leadership,
terus juga mungkin isu-isu tentang tim, dinamika di dalam tim Anda, silahkan hubungi Mbak Hesti untuk mendaftarkan diri Anda mendapatkan free konsultasi 30 menit bersama saya dan para partner saya. Demikian, terima kasih atas waktu, fokus, dan energinya pada sore hari ini. Izinkan saya undur diri dulu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Sampai jumpa teman-teman.